Kemarin sempat muncul berita kalau Danantara juga mau nyemplung ke proyek ternak ayam dan telur. Nilainya lumayan gede ya. Bukan lumayan sih, gede ini 20 triliun rupiah. Yang katanya sih nantinya buat support program MBG makan bergizi gratis. Berarti nanti bakal ada pesaing baru dong ya di bisnis peternakan ya, khususnya ayam. Nah, pertanyaannya sekarang ya, Java Cepin mainnya apa kabar nih? Kita akan bahas respon market terhadap 3 saham emiten poultry ini karena ya yang ada hubungannya di market, yang udah listing di market ya 3 emiten ini Java Cepin main kan ya, yang ada hubungannya dengan peternakan gitu. Ini apa kabar nih? Respon market terhadap 3 emiten ini apa kayak gimana? Setelah muncul berita kayak gini, setelah muncul dan antara bakal ternak ayam juga. Tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas, dan kita bahas IHSG-nya dulu. IHSG hari ini tutupan di 8370, nggak beda jauh dengan penutupan kemarin ya. Kemarin 8372, hari ini 8370.44, jadi minus 2 poin lah. Masih di dalam range 8338, 8478, jadi seperti yang dibahas beberapa waktu yang lalu, IHSG masih di dalam range 8338 sampai 8478, masih bergerak terbatas di situ. Mudah-mudahan di minggu depan itu nggak malah breakdown 8338, meskipun ada sih kemungkinan untuk breakdown 8338 atau mungkin sekedar tes gitu ya. Mungkin cuman ngetes, mungkin cuman lanjut turun ke 8300, 8290-an gitu terus naik lagi. Apapun itu, yang jelas sampai sekarang kondisi IHSG ya sampai sekarang per penutupan hari ini tuh belum ada tanda bearish reversal yang cukup signifikan. Mudah-mudahan beberapa hari terakhir ini ada koreksi dikit, mudah-mudahan ini malah jadi pattern continuation ya, malah cenderung bikin penan gini ya. Mudah-mudahan jadi continuation lah dan breakout 8478 kemudian lanjut ke atas. Tetap stay safe, tetap pasang strategi-strategi antisipasinya kayak trailing stop, stop loss gitu ya, terutama buat yang lagi trading dan trading jangka pendek. Take profitnya dipasang juga boleh, tujuannya sih biar nggak telat jualan aja, apalagi kalau tiba-tiba balik arah gitu ya. Kemudian kita bahas saham yang udah kasih cuan hari ini. Happy cuan dulu kita. Ada beberapa saham yang udah kasih cuan, terutama di waktu tadi live trade pagi. Ada 3 saham yang mau saya bahas ya. Saham pertama ada Koin. Nah, hari ini memang tutup melemah Koin, tapi tadi pagi waktu live trade pagi sempat dibahas di sekitar 3350, 3360 ya. Ada beli Koin lah di sekitar area itu. Dan ya 3360, 3370 lah tadi waktu di spill waktu live trade pagi. Kemudian dikasih cuan 4%-an tadi, lumayan waktu ke sekitar 3530. Tadi kan sempat naik ke 3540 ya, tapi ya di 3530-nya dikasih 4%-an, lumayan lah gitu ya. Dan mudah-mudahan udah pada kejual, udah pada jualan dan happy cuan koinnya. Kemudian berikutnya ada ESA, ini juga kalau ini hijau. Ini hijau tutup tutup menguat 3,8% di 680, tapi lumayan kempes sih dari tadi yang sempat naik ke 710. Nah, tadi pagi ceritanya waktu live trade pagi juga si ESA sekitar jam 9:10 pagi tadi lah itu di spill, boleh dibeli sekitar harga 680-an sih ya. Ya di sekitar 680-an, kemudian ya karena tujuan belinya untuk fast trade kemudian naik ke 710 kan udah lumayan tuh. Ada 3%-an jual, lumayan lah. Itulah happy cuan ESA-nya. Mudah-mudahan buat yang masih ada barang minggu depan masih bisa naik. Karena hari ini ESA tutup di atas 670, jadi kalau kita lihat di daily-nya lagi selama nggak ke bawah 655 ya masih aman sih. Buat yang masih ada barang masih mau simpen ya stop loss di 650 mau nggak mau ya. Begitu. Next ada PNLF. Ini juga tadi di spill waktu live trade pagi. Tadi pagi itu PNLF di spill jam sekitar jam 9.20 lah, di sekitar harga 260 ya, 260. Kemudian beberapa menit kemudian
ternyata ngegas, sempat nyamperin 274 gitu sih. Cuman ya di 270, 272 dikasih cuan 3 sampai 4%-an udah lumayan lah ya. Atau ada yang kena trailing stop karena turun breakdown 264 itu juga udah lumayan. Happy cuan dulu lah si PNLF-nya, meskipun hari ini ternyata tutupan bikin doji candle balik ke harga penutupan kemarin yaitu di 256. Tapi ya sempat kasih cuan, happy cuan. Next, stok IGS kemarin ada beberapa saham, ada 4. Yang pertama Archie. Di dalam list rekomendasi kemarin strateginya buy break 13.30, jadi karena belum nembus ke atas 13.30 mungkin belum pada beli ya, nggak apa-apa. Ada kemungkinan juga udah beli hari ini karena tadi waktu live trade pagi sempat dibahas ya. Jadi buat yang udah punya barang, stop lossnya tetap di bawah 12.50. Kalau bukan besok tapi waktu di minggu depan turun dan tutup di bawah 12.50 ya udah terpaksa harus exit dulu, cut loss dulu gitu sih ya. Dan berikutnya ada PKSL. Nah kalau ini belum dapat barang malah hijau, menguat 0,8% ya, kempes sih, tadi sempat naik sampai ke 125. Ngantri dulu nggak apa-apa lah ya di 116, stop loss di bawah 110 kalau turun dan tutup di bawah 110. Next ada CDIA. Nah ini udah dapat barang meskipun ya ada floating minus dikit. Ada floating minus karena tutupan di 18.10 dan ngantrinya di 18.50. Masih aman sih disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 17.40 ya. Mudah-mudahan pekan depan ini berhasil membal. Next ada STRK nih. Strateginya ngantri 183. Dapat barang karena harusnya dapat karena low-nya di 182 dan tutup 185, jadi ada floating profit dikit. Hold dulu nggak apa-apa selama nggak turun dan tutup di bawah 175 ya. Hari ini merah sih, melemah 1,6%, volume kecil. Mudah-mudahan di pekan depan ini berhasil naik OTW 200-an dengan lancar, mudah-mudahan ya. Next kita bahas perpoultry-an dan kalau kalian pengen cari beritanya banyak kok, ketik aja di Google Danantara peternakan gitu ya, langsung keluar banyak beritanya. Nah, ini banyak lah. Yang mau saya bahas bukan spesifik di bagus enggaknya si Danantara bikin peternakan ya. Kalau untuk tujuan dia bikin itu demi mendukung program makan bergizi gratis dengan catatan pengawasan yang benar, ya itu bagus aja gitu ya, asal pengawasannya bener, nggak diselewengkan segala macem. Karena di sini di kanal berita cnnindonesia.com itu juga disebutin ini ekosistemnya bakal bisa jadi hulunya itu nantinya diurusin BUMN, hilirnya peternak kecil jadi kebagian gitu ya. Dan peternak ayam itu kan biasanya agak susahan DOC-nya, bibitnya yang anakan ayamnya itu ya. Nanti harapannya dengan begini peternak di daerah, peternak yang kecil itu nggak kesusahan lagi si DOC-nya atau bibit ayamnya. Pengennya gitu, mudah-mudahan terwujud seperti yang diinginkan gitu ya. Yang mau fokus saya bahas itu adalah respon market hari ini atau sejak beberapa hari kemarin terhadap 3 emiten peternakan yang ada hubungannya dengan peternakan ayam yang sudah listing di bursa, yaitu Java, Cepin, dan Main. Kenapa? Karena dengan adanya Danantara yang pengen ternak ayam juga, otomatis kan persaingannya jadi nambah gitu kan ya. Dan hari ini Java ditutup melemah lagi, kemarin merah, hari ini merah lagi. Hari ini merah lagi, melemah 0,8% kalau hari ini sih. Cuman sebenarnya kalau kita lihat trennya dari Juli lah ya, dari Juli sampai sekarang masih bisa dibilang uptrend lah ini Java. Uptrendnya masih oke aja. Kemudian kemarin Java juga bikin setup dengan hari ini turun sempat nyentuh ke 2390, itu nyamperin level pre-entry sebenarnya di 2390. Jadi
beli nggak masalah harusnya dengan stop loss ya kalau turun dan tutup di bawah 2260 sorry. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 2260, target TP1 di 2660, 2670, 2700-an. Mudah-mudahan bisa nyampe 2670-an lah ya. Begitu kalau Javanya sih. Ini ada tanda rebound di pekan lalu ya. Di minggu ini, pekan ini. Dan mudah-mudahan pekan depan ini bisa rebound. Karena hari ini kan lanjut merah nih, volumenya kecil. Kalau misalnya besok masih merah di sekitar 2300-an ya, kalau minat pengen beli monggo-monggo aja, asal nggak turun dan tutup di bawah 2260, jadi itu cut lossnya. Kalau tutup di 2250 atau lebih bawah begitu. Dan next ada Cepin. Nah kalau si Cepin hari ini hijau, tutupan menguat 1,1%. Setelah kemarin sempat, kalau si Cepin khususnya sempat diisukan ada salah satu peternak dia lah ya yang ke dampak dari radioaktif itu juga. Dan ada sudah muncul bantahan dari pihak Cepin, tapi apapun itu beberapa hari terakhir di 1, 2, 3, 4, 5 di pekan inilah si market ngerespon harganya naik, artinya market ngerespon positif lah. Mungkin Cepin udah ngebahas itu, market ngerespon positif gitu ya. Tapi kalau kita lihat lebih lebar lagi, di sini ada setup nih. Ada setup dan ya setelah setup ini kebentuk di bulan September kemarin, harga naik sempat nyamperin target TP1 di sekitar 5045 5050 sampai 5200. Setelah itu ada rejection dan terkoreksi. Yang bikin saya kurang srek itu koreksinya sampai turun dan bahkan tutup di bawah 4640. Jadi untuk Cepin saya lebih pilih nunggu di sekitaran area hijau ini sih, 4500-an ya, 4550, 4500, atau mungkin kalau belum ada sinyal atau setup yang oke lagi di area hijau-hijau ini, siapa tahu nyamperin 4400, 4300 gede gitu ya. Karena dari setup ini sih level pre-entry di 4380, 4380, 4390 gitu sih. Nah, siapa tahu udah ada yang beli gitu ya, maksudnya Cepin hari ini. Stop lossnya cukup di sini aja, 4720, karena ini kan inside part nih. Kalau breakdown 4730, exit dulu, kita nonton lagi gitu sih. Dan berikutnya Main. Dari teman-temannya ini yang di market volumenya cenderung paling sepi sih ya. Cuman kalau naik ya dia kenceng-kenceng aja kalau naik. Nah ini sih Main. Kita lihat trennya dari Juni lah, dari Juni sampai sekarang ya masih uptrend. Terus koreksinya ini bisa dibilang kalau dari uptrend yang udah kebentuk ya koreksi wajar aja, koreksi normal-normal aja gitu. Cuman kalau di zoom out ternyata ada area resisten yang ada area yang sebelumnya jadi resisten dan ternyata masih direspon jadi resisten gitu. Ada area 920 ini yang masih direspon jadi resisten, kemudian ada rejection dan terkoreksi gitu sih. 920 ini masih direspon jadi resisten lah, intinya gitu. Kalau sudah ada rebound di pekan ini, kan ada rebound ya, membal gini ya, saya nggak berharap ini Main turun ke bawah 800, karena kalau turun ke bawah 800 peluang untuk lanjut ke bawah ke 740-an, 750, 740-an tuh jadi makin gede. Dan lebih baik tungguin di situ. Mungkin ada yang udah beli di 830 mungkin, atau 800-an kecil gitu ya. Nah, stop loss kalau masih mau hold ya, stop lossnya di bawah 800 tuh. Stop lossnya di 795, 790. Karena kalau di breakdown 800-nya ada peluang yang lebih besar untuk lanjut ke bawah, ngetes 750, 740, dan mending tunggu di situ gitu ya. Membal dari area 740, 750 itu bisa jadi menarik untuk dibeli, tapi targetnya saya nggak incer di 900-an sih. Kalau ternyata dia turun dari area sekarang ya, turun langsung jebol 800, paling targetnya di sekitar 840, 850-an tok gitu sih ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Sekarang kita masuk ke saham yang di request, yang ada di kolom komen. Ada beberapa saham nih, ada cukup banyak yang di request. Pertama Humi, oke Humi.
Hari ini melemah 3,8%, Humi tutup di 126, dan sebenarnya ini area beli kalau kita lihat di bulan Oktober kemarin ini ada setup. Dan buat yang udah punya barang dan masih mau di hold, boleh. Mau buat yang belum punya kemudian minat beli Humi ya, ini area beli, boleh dibeli. Stop loss di bawah 112, tapi ya belinya dibagi dua juga boleh untuk memperkecil risiko, memperpendek stop lossnya yaitu di 126 dan 119. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 112. Target TP1 masih di 159. Tuh. Next ada SSIA. Ini juga lagi di area beli sebenarnya. Yang saya nggak tahu naiknya kapan. Yang jelas selama nggak turun dan tutup di bawah 1525 ya masih bisa dipakai ini setup. Jadi kalau minat beli SSIA ya ini area beli, monggo dibeli. Stop loss kalau turun dan tutup di 1520 atau lebih bawah. Target TP1 di 1825, 1875. Target TP2-nya di 2000-an. Gitu. Mudah-mudahan sih bisa ke target TP2 ya, karena ini udah ada bullish divergence. Ada bullish divergence disambung ada setup apa nih sih B1 ya. Mudah-mudahan sih membal ya. Yang saya harap kalaupun dia masih mau turun-turun, mudah-mudahan semoga nggak tutup di bawah 1525 lah. Kalaupun turun ke 1520 atau 1515 gitu ya, tutupannya balik lagi 1525, 1530 atau bahkan lebih atas, hold dulu boleh. Gitu maksudnya. Next ada Toba. Nah, kalau ini saya pilih nonton dulu. Memang sih Toba ini membal dari area-area yang bisa ini bisa dijadiin area beli sebenarnya. Tapi karena kemarin momentum turunnya itu cukup kenceng ya. Terus ya dia membal, saya anggap naiknya ini technical rebound aja dari swing turun yang kebentuk. Jadi saya pilih nunggu setup kebentuk dulu ini, karena ada kemungkinan ini si Toba ngetes 800 lagi atau bahkan 760 atau bahkan di bawah 760 ya, karena kalau kita lihat ini ada setup sell target TP2 di 670-an. Itulah kira-kira. Kalau ternyata lanjut naik dulu ya 1000-an ini masih memungkinkan jadi area resisten ya, 980 sampai 1000. Begitu. Mudah-mudahan sih kempes dulu lah, jangan ke 1000 dulu biar kasih kesempatan buat yang pengen beli. Gitulah ya. Next ada cuan. Cuan hari ini merah melemah 1,4%. Oke lah. Ya oke lah ini maksudnya ya apa namanya? Saya nggak incer pengen beli cuan sih ya kalau sekarang, cuman area ini bisa diperhatiin buat yang minat pengen beli cuan 2100, 2080, siapa tahu membal dari area ini nih, dibeli monggo. Stop lossnya ya cukup di 1980 aja. Tapi buat yang udah punya barang, aturan sih exit ya, aturan sih udah exit. Siapa tahu masih simpen barang ya, berarti breakdown 2140 itu ya exit aja, exit dulu nggak apa-apa lah. Kalau masih tetap mau hold dulu lah gitulah misalnya ya batas bawahnya ini 1985. Kalau di breakdown tutupan di bawah itu exit, begitu sih. Next ada Cepin udah tadi dibahas. Terus AMRT ya, merah lagi hari ini. Yang saya nggak tahu dia naiknya kapan, tapi yang jelas di sini udah ada setup pertama itu. Yang kedua ini lagi di area beli dari setup yang udah kebentuk. Yang ketiga stop lossnya kalau misalnya punya barang atau pengen beli, kalau turun dan tutup di bawah 17.30, berarti misal AMRT lanjut turun dan tutup di 17.25 atau lebih bawah, yaitu berarti setup ini gagal gitu sih. Kalau misalnya belum ada barang dan pengen banget beli AMRT, siapa tahu masih dikasih nih ya, nunggu di 18.40 karena hari ini kan merah nih, siapa tahu minggu depan hari Senin masih bisa dijemput 18.40 nya. Stop loss sama di bawah 17.30 gitu ya. Dan targetnya saya belum bisa nargetin di target TP1 dari setup yang udah kebentuk, yaitu di 29.40-an dulu.
Tapi saya incer area ini dulu kali ya, 2300, 2200 sampai 2300 dulu itu ya. Next ada Inet. Nah, Inet ini menarik sebenarnya, cuman yang perlu dihati-hati, kemarin pas waktu merah ini dia ada peringatan UMA sebenarnya. Hari ini ngegas, mudah-mudahan nggak disuspend ya. Kalau ternyata nggak disuspend, area 474 nih bisa diincar sebenarnya, bisa dijadikan area beli dengan catatan ya stop lossnya kalau tutup di bawah 430 itu pertama. Dan kalau kita lihat strukturnya, selama dia nggak ke bawah 408 ini masih ada peluang untuk ke atas, lanjut ke atas, begitu sih ya. Sesimpel itu. Buat yang udah punya barang, pasang trailing stop lah biasa, mudah-mudahan nggak UMA. Trailing stopnya bisa dipasang di 498 di bawah 500, kalau breakdown 500 jual dulu gitu. Next ada GIAA. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi teknikalnya agak susah dianalisa. Kenapa? Karena ini FCA masih di papan pemantauan khusus gitu ya. Ya GIAA sih dapat suntikan duit Danantara, berapapun itu nominalnya, yang jelas ini dapat suntikan dana dari Danantara. Kemudian kalau kita lah lihat teknikalnya gitu ya. Terlepas ini FCA dan pasti antisipasinya akan susah kalau kita lihat dari sisi teknikal. Tapi kalau lihat trennya ya ini uptrend, dilihat dari Maret sampai sekarang, Maret 2025 sampai sekarang ini uptrend. Pullback trennya masih di bawah sini di 77, selama nggak ke bawah 77 ya masih aman, masih ada peluang untuk lanjut ke atas. Dan terdekat, area support terdekat yang bisa diperhatiin ya 102 ya, mudah-mudahan nggak ke bawah 102 aja. Kalau sampai tutupan di bawah 102 tuh nggak enak sih. Sementara sih sebatas itu ya yang bisa dibahas. Karena FCA jadi agak susah ini bahasnya. Satu hal yang menarik adalah si GIAA ini lagi ngetes area gap di sini 110 116 masih jadi resisten sementara. Cuman pekan ini tutup di atas beberapa pekan yang lalu nih. Di highest Oktober tuh ya, highest Oktober di harga highest close maksud saya ada di 115 kan, hari ini tutup 116. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut, cuman tetap hati-hati kalau ternyata breakdown 102 gitu sih ya. Sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk hari Senin besok 17 November 2025. Sebelum saya lanjut, info dulu, kalau besok hari Sabtu ada bimbel cuan dengan tema strategi trend following yang bisa dipakai untuk swing trading atau untuk intraday trading gitu ya. Bisa-bisa aja, tinggal ganti time frame. Besok kita akan bahas, link daftarnya ada di deskripsi di bawah, langsung daftar aja gratis jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita lanjut. Untuk hari Senin tanggal 17 November 2025 ini udah ada 3 saham yang udah disiapkan. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Saham pertama ada Antam. Sepertinya ada banyak yang nungguin Antam atau mungkin udah pada punya barang kali ya. Karena sebenarnya 2920, 2930 ini area beli kalau kita lihat di sini ada setup gitu. Sebelumnya di bulan Agustus ada setup dan dia membal dari area-area itu. Hari ini tutup menguat 5,2%, tutup di 3040. Buat yang udah punya barang ya udah nggak usah nambah dulu, nggak apa-apa. Buat yang belum punya, ngantri 2930 boleh. Stop lossnya ya kalau turun dan tutup di bawah 2770. Ini 2770 ini penting diperhatiin, kalau sampai di breakdown nggak enak sih ya. Hati-hati kalau sampai turun tutup di bawah 2770 ya exit dulu lah, selamatin equity dulu nggak apa-apa. Kemudian targetnya, saya incer targetnya di 3200 3270 dulu ya, area itulah. Karena area ini nih selain ini adalah area target TP1, ini juga ada area yang masih memungkinkan, masih besar probabilitasnya untuk direspon jadi resisten ketika harga naik nyampe situ lagi gitu sih. Kemudian berikutnya ada Elsa.
Elsa hari ini menguat. Oke, tadi sih sempat turun ya karena kemarin kan candlenya bikin candle merah dengan shadow atas yang jauh lebih gede atau panjang daripada body candlenya, meskipun juga ada shadow bawah. Tadi sempat merah sampai 520 merahnya turunnya. Terus ternyata berbalik naik dan tutup di atas 535. Hari ini tutup 540, menguat 1,9%. Tutup di atas highest close, ya bikin highest close barulah si di bulan November. Dan makin besar peluang si Elsa untuk lanjut ke atas nih. Mudah-mudahan bisa breakout 575 dan lanjut ke target TP2 dari setup yang udah kebentuk, yaitu di 620 sih. Cuman untuk pekan depan strateginya ngantri 535, stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 520, dan targetnya incar 570-an dulu lah ya, 570 575 itu boleh lah. Mudah-mudahan bisa lebih, tapi ke situ juga udah lumayan. Next ada Indi nih, Indi dimasukin lagi karena hari ini merah. Hari ini merah melemah 1,5%, tutup di 2020, makin dekat ke 2000. Area belinya masih sama seperti kemarin ya. Ada di 3 level sebenarnya. 1995, 1950 dan 1910. Mau ngantri di 3 level itu boleh, salah 2 atau salah 1 boleh. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 1870, dan target TP1 juga sama di 2130, target TP2 di 22 90 300. Itu tadi 1 2 3 sampilan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya langsung sekarang juga menggunakan fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.